Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas UAS interoperability, yaitu membuat e-book CRUD REST API menggunakan Postman. Nah, e-book CRUD kami bertemakan restoran umami dan juga kelompok kami beranggotakan Rifa Safira, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ferdiansyah. Yang ketiga ada Faisal Syahrul Ramadan. Lanjut saja ke bab pertama, itu ringkasan. Apa itu RESTful API? Merupakan dari API itu sendiri, yaitu Application Programming Interface, yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. Lalu REST, yaitu Representational State Transfer, adalah salah satu dari desain arsitektur yang terdapat di dalam API itu sendiri. Dan cara kerja dari RESTful API yaitu REST client akan melakukan akses pada data pada REST server, di mana masing-masing resource atau data tersebut akan dibedakan oleh sebuah global ID atau URI, yaitu Universal Resource Identifiers. Dan permintaan API dapat menggunakan GET untuk mengambil data, PUT untuk mengubah atau memperbarui data, POST untuk membuat data, delete untuk menghapus data. REST API memiliki 4 komponen penting, diantaranya adalah URL design, HTTP verbs, dan HTTP response kode dan format response. Lanjut, fitur merupakan unsur penting dalam pembuatan suatu produk. Fitur merupakan sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan atau membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Service apps yang telah kami bangun merupakan jawaban terhadap kebutuhan user. Beberapa fitur yang dibutuhkan diantaranya adalah ada fitur input data, lalu ada fitur update data, fitur hapus data, dan juga fitur untuk menampilkan data yang telah dimasukkan sebelumnya, baik secara satu persatu maupun tampilan secara keseluruhan data. Menjawab atas apa yang dibutuhkan oleh user, maka kami mengembangkan fitur CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Fitur ini nantinya akan memudahkan para admin restoran untuk melakukan pencatatan terhadap data pesanan. Lanjut, Endpoint API adalah titik di mana API kode yang memungkinkan dua program perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain terhubung dengan program perangkat lunak. Dengan kata lain, Endpoint API adalah lokasi digital spesifik tempat permintaan informasi dikirim oleh program untuk mengambil sumber daya digital yang ada di sana. Lalu, bagaimana cara endpoint bekerja? Sistem yang berkomunikasi melalui API adalah sistem terintegrasi, yaitu satu sisi mengirimkan informasi ke API dan disebut server. Agar permintaan yang efektif diproses oleh endpoint, klien harus menyediakan pencarian sumber daya atau URL, metode daftar, header, dan badan. Lanjut ke bagian bab 2, yaitu pembukaan. Nah, kalau tadi kan sudah dikemukakan apa itu RESTful API, kita lanjut.
API secara explicit memanfaatkan metode HTTP yang ditentukan oleh protokol RFC 2016. Permintaan ke API bisa menggunakan GET untuk mengambil sumber daya, PUT untuk mengubah status, untuk memperbarui sumber daya yang dapat berupa objek, file, atau blog post untuk mengubah daya itu, dan delete untuk menghapus. RESTful API memiliki 4 komponen penting yang saling melengkapi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada URL design ya. RESTful API di sini RESTful API diakses menggunakan protokol HTTP. Penamaan dan struktur URL yang dikonsistenkan menghasilkan API yang baik dan mudah untuk dimengerti developer. Lanjut, ada HTTP verbs. Setiap request yang dilakukan terdapat metode yang dipakai agar server mengerti apa yang sedang di request klien. Nah, yang pertama ada GET ya. GET adalah metode HTTP request yang paling mudah. Metode ini digunakan untuk membaca atau mendapatkan data dari sumber. Lalu kedua ada POST. POST adalah metode HTTP request yang digunakan untuk membuat data baru dengan menyisipkan data dalam body saat request dilakukan. Lalu ada PUT. PUT adalah HTTP request yang biasanya digunakan untuk melakukan update data resource. Dan yang terakhir ada delete. Delete adalah metode HTTP request yang digunakan untuk menghapus suatu data pada resource. Lanjut, HTTP response code. HTTP response code adalah kode standarisasi dalam menginformasikan hal request kepada klien. Nah, secara umum terdapat 3 kelompok yang bisa dijumpai pada RESTful API, yaitu ada 2xx adalah respon kode yang menampilkan bahwa request berhasil. Kedua ada 4xx yaitu adalah respon kode yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi klien. Kelima ada 5xx adalah respon kode yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi server. Lanjut ada format response, yaitu setiap request yang dilakukan klien akan menerima data respon dari server. Respon tersebut lalu biasanya berupa XML atau JSON ya. Setelah mendapatkan data respon tersebut, barulah klien bisa menggunakannya dengan cara memprocessing data tersebut dan diolah sesuai kebutuhan. Lanjut, di bab 3 ada fitur. Nah, mari ketahui mengenai fitur. Fitur menurut istilah teknis komputer adalah fungsi, kemampuan atau desain khusus yang dari perangkat keras atau perangkat lunak. Kata fitur termasuk dalam kata benda atau nomani dengan pandaan kata adalah karakteristik atau sifat. Fitur merupakan sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan atau membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing lain. Atas dasar pengertian tersebut, maka fitur menjadi tolak ukur pengambilan keputusan dari konsumen terhadap produk yang akan sedang ditawarkan. Fitur yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau dalam hal ini user akan menjadi pilihan bagi mereka. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan atau needs dari konsumen sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, lanjut, yang kami developer ya
menjawab atas apa yang dibutuhkan oleh user, maka kami mengembangkan fitur CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Fitur ini nantinya akan memudahkan para admin restoran untuk melakukan pencatatan terhadap data menu restoran. Adapun fitur yang diterapkan sebagai berikut. Create data memiliki fungsi untuk menambahkan atau membuat data kode pesan, nama pesanan, kategori, harga, stok, jumlah pesanan dengan menambahkan beberapa keterangan yang akan dibahas lebih lanjut pada rancangan endpoint. Lanjut ada read data. Setelah memasukkan data, admin dapat memeriksa read atau data yang telah diinput untuk memastikan apakah ada kesalahan dalam data atau tidak. Jika ada kesalahan, maka dapat dilakukan pengeditan lanjut pada endpoint pada update data. Pada poin data lanjut update data ya, memiliki fungsi untuk memperbaiki atau melakukan update pada data apabila diperlukan atau terjadi kesalahan dalam penginputan. Fitur ini ya tentunya akan mempermudah dalam proses perbaikan data nantinya. Lanjut ada delete data. Fitur ini selanjutnya merupakan fitur yang berguna untuk menghapus data menu nantinya. Jika terjadi kesalahan yang cukup banyak, maka admin dapat melakukan delete secara langsung. Lanjut ada user authentication, yaitu fitur terakhir di mana fitur ini terakhir dikembangkan merupakan fitur proteksi pada database. Hanya user yang telah terdaftar yang bisa mengakses melalui perubahan pada data. Fitur ini merupakan fitur login yang tentunya sudah umum digunakan tetapi sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan database dari pihak yang tidak diinginkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Faisal Syahrul Ramadan, mengenai bab 4 yaitu rancangan endpoint. Sebelumnya mari kita ketahui dulu mengenai endpoint. Endpoint API adalah titik di mana API kode yang memungkinkan dua program perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain terhubung dengan program perangkat lunak. API bekerja dengan mengirimkan permintaan informasi dari aplikasi web atau server web dan menerima tanggapan. Dengan kata lain, endpoint API adalah lokasi digital spesifik tempat permintaan informasi dikirim oleh program untuk mengambil sumber daya digital yang ada di sana. Endpoint menentukan di mana API dapat mengakses sumber daya dan membantu menjamin berfungsinya perangkat lunak yang digabungkan dengan benar. Performa API tergantung pada kapasitasnya untuk berhasil berkomunikasi dengan titik akhir API. Program perangkat lunak biasanya memiliki beberapa endpoint API. Misalnya, endpoint Instagram mencakup salah satu yang memungkinkan bisnis dan pembuat konten mengukur interaksi media dan profil. Berikutnya yang memungkinkan mereka memoderasi komentar dan balasan mereka. Dan yang ketiga, memungkinkan mereka untuk menemukan media yang diberi tanda pagar atau hashtag. Bagaimana cara endpoint bekerja? Lantas bagaimanakah endpoint API bekerja? Sistem yang berkomunikasi melalui API adalah sistem terintegrasi. Satu sisi mengirimkan informasi ke API dan disebut server. Sisi lain, klien, membuat permintaan dan memanipulasi API. Dan sisi server yang menyediakan informasi yang diminta atau sumber daya adalah titik akhir API. Agar permintaan yang efektif diproses oleh endpoint, klien harus menyediakan pencari sumber daya seragam atau URL, metode daftar header, dan badan. Header menyediakan metadata tentang permintaan dan badan menyimpan data yang dikirim oleh klien ke server. Endpoint bekerja bersama-sama dengan metode API. Metode adalah permintaan yang diizinkan
yang dapat dibuat seperti get, delete, put, atau post. Metode tersebut sering disebut kata kerja. Dalam sintaks komunikasi sering ditempatkan tepat sebelum endpoint yang ditentukan dalam URL lengkap. Dan di sini ada contoh dari endpoint. Kita langsung ke endpoint dari project kami saja. Pertama untuk getnya, dan di sini linknya yaitu show underscore restoran untuk mendapatkan semua list dari post atau data dari restoran ini. Lalu show detail restoran slash id untuk mendapatkan satu data saja. Lalu ada post, linknya create underscore restoran untuk menambahkan data. Lalu put, linknya update underscore restoran untuk mengedit atau mengupdate data, satu data. Lalu ada delete slash id untuk menghapus data yang dipilih melalui id. Lalu di sini ada restoran controller.php. Untuk lebih jelasnya di sini ada codingannya. Nah, untuk fungsi create-nya di sini kita disuruh memasukkan kode pesanan, nama pesanan, kategori, harga, stok, serta jumlah pesanan. Nah, lalu di sini sistem akan men-save, menyimpan semua data yang telah kita masukkan melalui Postman yang nanti akan segera saya praktekkan. Lalu di sini responnya jika berhasil maka akan menampilkan pesan data berhasil ditambah. Lalu lamun data gagal ditambahkan maka akan muncul pesan data gagal ditambah. Lalu fungsi indeks, kita langsung ke fungsi show-nya aja untuk menampilkan semua data yang ada di tabel restoran. Lalu ada public function show detail dan di sini ditambahkan ID. Nah, di sini berarti kita harus menambahkan slash ID misalnya 1 di link yang nanti akan kita masukkan. Dan jika datanya berhasil, datanya ada, maka pesan yang ditampilkan adalah data pesanan ditemukan. Dan jika pesanan tidak ada, maka akan muncul pesan data pesanan tidak ditemukan. Dan untuk update di sini juga menyertakan input ID di linknya. Dan di sini kita harus memasukkan semua ya di sini indeksnya. Lalu jika datanya berhasil diupdate maka muncul pesan berhasil update data. Tapi namun kalau gagal maka akan muncul gagal update data. Lalu terakhir ada function delete. Di sini juga memerlukan ID. Dan jika data telah berhasil dihapus, data telah dihapus. Oke. Di sini penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada roots-nya web.php. Di sini ada restoran, create underscore restoran, show detail restoran, update restoran, dan delete ID. Dan di sini untuk autentikasi nanti kita akan
mencoba ini. Ada register dan login. Nah, ini ditambah register dan login. Restoran.php di sini di menghubungkan yang restoran controller tadi dengan yang ini, maka akan fillable, maka akan mengisi kode pesanan, nama pesanan, kategori, harga, stok, serta jumlah pesanan. Nah, untuk access.php ada di sini, ada email, password, token. Selanjutnya hasil akhir. Berikut merupakan gambaran output ketika melakukan semua endpoint dan metode yang telah diprogram sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama ada user autentikasi. User authentication atau biasa dikenal dengan login form merupakan langkah untuk melindungi data dari user atau pengguna yang tidak diinginkan. Dalam user authentication terdapat email dan password yang harus terdaftar pada database agar nantinya user dapat melakukan proses CRUD pada data. Sistem akan memberikan token yang dapat digunakan oleh user yang telah terdaftar untuk melakukan proses login yang nantinya menuju kepada proses edit data. Sebagai gambaran, berikut merupakan hasil yang telah kami coba. Nah, di sini akan saya praktekkan saja. Pertama kita nyalakan dulu exampp. Baik, lalu kita akan buka Postman. Nah, di sini kita akan mencoba untuk register dulu. Di sini ada name, lalu email, password, serta password confirmation. Kita coba contoh staf 3. Emailnya gmail.com, password 12345. Oke, kita coba. Nah, di sini bahwa tanda sudah terdaftar. Sekarang kita login. Menggunakan email dan password saja. Kita send. Nah, baik. Di sini telah
Kita copy dulu. Nah, sekarang setelah berhasil, kita cek. Kita cek dahulu di database-nya. Yang barusan telah kita tambahkan sudah terdaftar di database. Sekarang kita untuk melihat selanjutnya, kita akan melihat datanya. Nah, ini ada satu data yaitu F01 nasi goreng makanan 13.000, stok 30, dan jumlah pesanan ada 2. Baik, selanjutnya post method. Akses untuk melakukan metode post adalah melalui link yang ini. Pertama, user akan memasukkan data ke dalam body form data sesuai dengan ketentuan dan data yang tersedia. Kita akan praktikkan. Kita coba masukkan kode pesanannya yaitu FF F02. Nama pesanannya yaitu spaghetti. Kategori makanan. Harganya 18.000. Stoknya ada 30. Pesanannya 1. Kita ganti di create dan ininya post. Nah, jika berhasil, data berhasil ditambah. Oke, selanjutnya ini kita kesini dulu ke put method. Kita akan coba untuk mengupdate atau mengedit data yang barusan. Kita lihat dulu rootnya, itu update restoran beserta ID. ID-nya
pesanan 2. Oke, tadi ada kesalahan dan sekarang eh, di sini datanya berhasil diupdate. Baik, kita lihat dulu datanya. Nah, datanya berhasil diubah atau diupdate. Kita akan get method by ID. Oke, contoh ID 3. Oke, data pesanan ditemukan dan di sini berhasil. Oke, put sudah, lalu ke delete. Oke, kita akan hapus yang barusan kita tambahkan. Oke, data telah dihapus. Kita cek lagi. Show restoran. Ya baik, data yang ada tinggal satu, berarti yang barusan sudah berhasil dihapus. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan kurut dari bab 5 sekarang. Nama saya Ferdiansah. Lalu NIM saya adalah D1120111050. Nah, untuk bab 5 ini adalah rancangan IRD. IRD atau Entity Relation Diagram merupakan suatu diagram yang menunjukkan informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem suatu bisnis atau sistem lainnya untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atribut sederhananya. Entity relationship dalam diagram adalah salah satu jenis diagram yang sifatnya lebih struktural dan bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam suatu desain atau database ataupun pada sebuah business plan. Selain itu terdapat banyak sekian komponen yang menjadi entity relationship diagram seperti konektor dan juga simbol yang berbeda-beda. Nantinya komponen ini akan melakukan visualisasi pada dua informasi yang dianggap penting. Informasi pertama adalah entitas utama yang terdapat dalam ruang lingkup suatu sistem, sedangkan untuk informasi kedua adalah hubungan yang terdapat di berbagai entitas itu sendiri. IRD juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memberikan kemudahan dalam menganalisis sebuah basis data atau database dengan cara yang cepat dan relatif murah, menjalankan hubungan antara data yang memiliki keterikatan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan satu relasi, mendokumentasikan data yang ada dalam sebuah basis data dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek atau entitas dan relasinya. Yang keempat yaitu melakukan pengujian model yang telah dibuat. Setelah mengenal fungsi dari IRD, pada bahasan berikut akan memuat tentang komponen susunan IRD. Berikut ini merupakan beberapa susunannya. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang nantinya diidentifikasi ketika sedang membuat IRD. Umumnya suatu entitas akan digambarkan dalam suatu simbol persegi panjang.
Di sisi lain, entitas yang lemah akan digambarkan dengan simbol persegi panjang yang kecil di dalam persegi panjang yang lebar. Masing-masing entitas sudah tentu mempunyai perbedaan bila ternyata ada kesamaan, maka entitas tersebut tidak perlu dicantumkan. Yang kedua, atribut. Setiap entitas selalu mempunyai elemen ataupun atribut agar bisa menjelaskan dengan baik. Umumnya, atribut akan digambarkan sebagai simbol di dalam IRD tersebut. Terdapat beberapa jenis atribut seperti atribut simpel, atribut kunci, atribut multinilai, atribut gabungan, dan juga atribut derivatif. Relasi yang ketiga. Relasi ataupun hubungan darah adalah suatu tingkat ketertarikan pada beberapa entitas. Dari gabungan lainnya, umumnya relasi ini akan dicerminkan sebagai simbol berbentuk belah ketupat di dalam IRD. Relasi ini akan dibagi menjadi beberapa jenis seperti one to one, one to many, dan juga many to many. Dan berikut adalah IRD dari project kami. Ada admin dan juga customer sebagai entitas utamanya. Yang pertama, terdapat 6 entitas utama dalam kode pesanan, yaitu ada nama pesanan, kategori, harga, stok, dan juga jumlah pesanan. Yang kedua, di setiap entitas memiliki masing-masing atribut. Untuk admin memiliki atribut admin name, restoran name, nama pesanan, kode pesanan, kategori, harga, stok, dan juga jumlah pesanan. Dan untuk customer memiliki atribut nama pesanan dan juga jumlah pesanan. Selanjutnya yaitu setiap entitas memiliki relasi one to many dan many to many yang dapat dilihat pada gambar IRD 1. Untuk admin yaitu relasi one to many dan customer juga memiliki relasi one to many. Nah, untuk bab 4 yaitu ada kesimpulan. Dengan menggunakan REST API pada suatu web service, kami tujuannya untuk menjadikan sistem memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Permintaan ke API bisa menggunakan GET untuk mengambil sumber daya, PUT untuk mengubah status atau memperbarui sumber daya yang dapat berubah objek file atau blok, POST untuk membuat sumber daya itu, dan delete untuk menghapus penamaan dan struktur URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan mudah untuk dimengerti developer. Beberapa fitur yang dibutuhkan diantaranya adalah fitur input data, kode pesanan, nama pesanan, kategori, harga stok, dan jumlah pesanan, fitur update data pada pesanan yang sama, dan fitur hapus data untuk kode pesanan, nama pesanan, kategori, harga stok, dan jumlah pesanan. Dan juga fitur untuk menampilkan data yang telah dimasukkan sebelumnya baik secara satu persatu maupun tampilan secara keseluruhan data. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.